Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ghairul Alfani, peserta ujian kinerja UKIN PPG Daljab Bid 1 tahun 2024 dari LPTK UIN Salatiga. Berikut video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik anak-anak. Untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, marilah bersama-sama kita akan berdoa. Ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Baik, anak-anak, mari kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Pak Fani akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya, nanti yang namanya Pak Fani panggil, silahkan angkat tangan, bilang hadir, ya. Kita mulai. Yang pertama, Agung Dwi Prayogo. Hadir. Ahmad Raihanul Islam. Ahmad Revan. Alia Latisa. Asfa Audia. Asyifa Hanif. Aulia Genting. Ayumna Latifah. Asfari Eko. David Prakoso. Devita Aviantina. Baik, anak-anak, untuk supaya pembelajaran pagi ini lebih semangat, ya, Pak Fani akan memberikan ice breaking terlebih dahulu, ya. Jadi supaya pembelajaran hari ini lebih semangat lagi, ya. Nanti ketika Pak Fani bilang tepuk satu, ya, kamu tepuk sambil bilang apa? Yes, kita coba. Yuk, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Nah, kalau Pak Fani bilang tepuk dua, kamu jawabnya oke sambil tepuk, ya. Kita coba. Tepuk dua. Tepuk dua. Nah, kalau Pak Fani bilang tepuk tiga, kamu jawabnya sambil semangat bilangnya, ya. Sambil tepuk, sambil bilang semangat, ya. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Oke, kita mulai dari 1, 2, 3. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ya, baik anak-anak. Jadi dalam pembelajaran hari ini kamu harus semangat, ya. Mumpung masih pagi, dalam pembelajaran hari ini kamu harus semangat, ya, supaya kamu bisa mendapatkan ilmu yang berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu ya. Baik, anak-anak, Pak Fani ingin bertanya dulu sebelum kita melanjutkan materi. Ada yang masih ingat pembelajaran kita di minggu yang lalu? Ya, Nasya? Ya, pengertian dan makna Asmaul Husna. Ya, itu adalah materi yang kita pelajari minggu yang lalu. Nah, selanjutnya, ya, apa pengertian dari Asmaul Husna? Ada yang bisa menjawab? Ya, Aufar? Ya, nama-nama Allah yang indah dan agung. Ya, itu adalah pengertian makna Asmaul Husna. Nah, anak-anak, Asmaul Husna ini tidak hanya cukup untuk kita mengerti artinya, tidak hanya cukup untuk kita ketahui maknanya, tapi harus apa? Saya, Pak. Ya? Harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Jadi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Ya, hari ini kita akan mempelajari tata cara penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, anak-anak, kemudian selanjutnya, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak peserta didik, ya, dapat menjelaskan tata cara penerapan Asmaul Husna, ya, baik itu Al-Alim, ya,
Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Itu tujuan kita. Kemudian ya, yang kedua, peserta didik dapat menerapkan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Ya, baik itu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, ya, mari kita lanjutkan. Sebelum kita masuk kepada materi, ya, Pak Fani akan memberikan tes awal dulu atau asesmen diagnostik. Ya, HP-nya sudah siap? Sudah. Ya, kemarin sudah Pak Fani informasikan membawa HP. Silakan HP-nya disiapkan. Oke. Selanjutnya Pak Fani akan mengirim link angket atau Google Form yang berisi tentang asesmen diagnostik. Ya, silakan kamu buka HP kalian. Ya, Pak Fani kirim ya. Sudah? Silakan dikerjakan. Waktu mengerjakan adalah 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, silakan dikerjakan anak-anak. Isi sesuai dengan kenyataannya, ya. Isi sesuai dengan diri kalian, ya. Ini adalah asesmen diagnostik. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, baik, terima kasih sudah mengerjakan asesmen diagnostik dengan baik. Ya, selanjutnya, mari kita lanjutkan pembelajaran. Ya, anak-anak, ya, Pak Fani akan memberikan pertanyaan kembali. Ya, Pak Fani ingin bertanya kaitannya dengan materi, kaitannya dengan informasi materi hari ini. Ya, bagaimana, ya, tata cara penerapan Asmaul Husna? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, bagaimana? Al-Alim yaitu dengan kita giat belajar, Pak. Ya, contoh satu yaitu Al-Alim, yaitu dengan kita giat belajar. Ya, lalu mengapa ya kita ini perlu menerapkan Asmaul Husna? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya. Agar kita menjadi pribadi yang baik, Pak. Ya, agar kita menjadi pribadi yang baik. Anak-anak, ya, dari pertanyaan ini, ya, sebenarnya memberikan evaluasi pada kita bahwasanya Asmaul Husna itu tidak hanya kita baca, tidak hanya kita tahu maknanya, tapi juga harus kita terapkan. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas, kita pelajari dalam pembelajaran ini yang menjadi masalah kita. Ya, bagaimana kalian peserta didik itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada kenyataannya belum banyak di antara kalian yang bisa menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu menjadi permasalahan. Ya, baik anak-anak, ya, Pak Fani akan lanjutkan. Pak Fani akan mengkonfirmasi jawaban dari teman kamu tadi, ya, Alvar tadi, ya, tentang tata cara penerapan Asmaul Husna Al-Alim. Silakan bisa perhatikan penjelasan materi ke depan. Ya, anak-anak, baik. Yang pertama nanti kita akan mereview lagi tentang pengertian Asmaul Husna. Setelah itu nanti Pak Fani akan menjelaskan bagaimana tata cara penerapan Asmaul Husna. Dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami sampai dengan Al-Basir. Ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita mulai yang pertama dari pengertian Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna memiliki makna, kita kemarin sudah membahasnya, adalah nama-nama Allah yang indah, ya, yang agung, yang baik. Nah, ini namanya adalah pengertian Asmaul Husna. Di sini kita lanjutkan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ada 4 Asmaul Husna dan bagaimana tata cara penerapannya. Yang pertama adalah Al-Alim. Nah, bagaimana penerapannya? Tadi ada satu contoh disebutkan oleh Alvar. Rajin giat belajar, Pak. Ya.
Betul atau tidak? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Menurut Rudi, Ahmad Suryadi, dan Sumyati, penerapannya, tata caranya, yang pertama tidak merasa cukup atas pengetahuan yang didapatkan. Ya. Kemudian yang kedua, selalu berusaha semangat untuk belajar. Ya, tadi ya, giat belajar, semangat belajar, ya. Salah satu dari tata cara penerapannya. Menghargai ilmu dan juga para ulama. Kemudian yang kedua, bagaimana menurut Muhammad Ahsan? Ya, menurut Muhammad Ahsan, yang pertama tata cara penerapannya adalah senantiasa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimilikinya. Yang kedua, belajar dan merenungi ciptaannya. Ya, jadi ciptaannya Allah itu begitu luas. Di sana kita belajar dan merenunginya, supaya kita bisa melihat lebih luas bagaimana kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, giat belajar untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan. Ya, tadi yang disampaikan Aufar adalah tepat, yaitu al-alim salah satunya adalah giat belajar. Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan. Ya, dari permasalahan ini tadi, ya, kita akan bersama-sama nanti akan membuat sebuah proyek, ya, akan membuat sebuah produk, ya, akan membuat sebuah proyek, akan membuat sebuah produk, di mana produk ini nanti bisa untuk memberikan wawasan pengetahuan pada kita bagaimana tata cara penerapan dari Asmaul Husna. Ya, jadi dalam kegiatan kita hari ini nanti kita akan membuat proyek berdasarkan permasalahan yang ada. Ya, membuat produk berdasarkan permasalahan yang ada, yaitu tentang tata cara penerapan Asmaul Husna. Nah, anak-anak, ya, sebelum kita membuat proyek, ya, nanti Pak Fani akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya, menjadi 4 kelompok secara acak, ya. Nah, menjadi 4 kelompok secara acak. Pak Fani akan membagi dulu sesuai dengan kemampuan kalian, ya, secara heterogen. Pak Fani akan membagi, ya, secara acak. Silahkan berhitung 1 sampai 4, dimulai dari Revan. 1, 2, 4, 1, 2, 3. Ya. Nah, baik anak-anak, ya, perhatikan. Kalian sudah membentuk kelompok, ya. Sekarang silahkan Pak Fani akan memberikan waktu kepada kalian untuk apa? Berkumpul bersama dengan kelompoknya masing-masing. Jadi Pak Fani akan memberikan kesempatan kalian untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, baik anak-anak, sudah berkumpul sesuai kelompoknya? Sudah. Coba lihat kelompok 1 angkat tangan. Ya, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Oke, baik. Sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, tadi Pak Fani kan memberikan informasi bahwasanya kita hari ini akan membuat proyek, ya, akan membuat produk, ya. Apa proyek dan produk yang akan kita buat? Ya, silahkan dilihat di depan, monitor di depan. Ya, anak-anak, hari ini kita akan membuat poster atau infografis. Boleh bebas kamu mau buat poster atau infografis. Tentang apa? Ya, intinya adalah tentang bagaimana tata cara penerapan dari Asmaul Husna. Ya, jadi tentang bagaimana tata cara penerapan Asmaul Husna. Ya, nanti contohnya seperti apa akan Pak Fani tunjukkan. Ya, baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Kemudian langkah-langkah dalam proyek ini, yang pertama membuat kelompok sudah, kemudian setiap kelompok akan Pak Fani nanti beri tema, kemudian menjelaskan aturannya, ya, menyiapkan alat dan bahan, dan memulai membuat poster. Baik, kita masuk ke langkah kedua. Pak Fani akan memberikan tema. Kelompok 1 mendapatkan tema tentang penerapan Asmaul Husna Al-Alim. Ya. Kemudian kelompok 2, ya, mendapatkan tema penerapan Asmaul Husna Al-Khabir. Kelompok 3 Asami, dan yang terakhir kelompok 4 adalah Al-Basir. Ya, tema sudah kamu dapatkan. Kemudian, ya, anak-anak, ya, Pak Fani akan menjelaskan aturannya. Bagaimana aturan dalam pembuatan proyek atau infografis ini? Ya. Baik, sebelum kita menjelaskan aturannya, Pak Fani ingin kamu mencermati contoh poster yang ada di depan. Yang belakang kelihatan?
Kelihatan ya. Nah, ini adalah contoh poster penerapan Asmaul Husna Al-Alim. Ya. Ini contohnya. Ada 3 poin. Oh, bagaimana tata caranya? Ada isinya di situ. 1, belajar dan merenungi ciptaannya. 2 sampai yang 3. Ya. Itu. Ya, ini adalah contoh posternya. Kemudian kita lanjutkan. Pak Fani akan menjelaskan aturan dan juga alat-alatnya. Nah, aturan dalam pembuatan poster ini ya, yang pertama ya, dibuat dengan aplikasi Canva. Pak Fani yakin kamu sudah punya semuanya. Sudah punya? Sudah punya? Sudah. Baik, Pak Fani yakin kalian sudah banyak yang punya. Kemudian dibuat dengan resolusi atau ukuran 1080 x 1080 ya, piksel. Kemudian boleh menggunakan template yang sudah ada. Di Canva itu kan banyak sekali kan template-nya kan? Boleh kamu gunakan template yang sudah ada. Terus kemudian memuat isi. Isinya apa? Tata cara dari penerapan Asmaul Husna sesuai dengan tema yang kamu dapatkan. Nah, itu aturannya. Baik, ada pertanyaan untuk aturannya? Tidak ada ya? Kita lanjut. Kemudian alat dan bahan yang perlu kamu siapkan, yaitu yang pertama kamu butuh tentunya, karena ini membuat poster dari Canva, yang kamu butuhkan smartphone ya, atau HP, sudah bawa semuanya. Kemudian jaringan internet aman ya, ada ya jaringannya ya, ada. Terus kemudian aplikasi Canva, kartu undian, tadi sudah Pak Fani bagi tema ya. Ini adalah alat-alat yang kalian butuhkan. Baik anak-anak, dari ketentuan dan juga bahan-bahan ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, supaya lebih jelas Pak Fani akan memberikan LKPD-nya ya, sebagai bahan acuan ya, sebagai acuan kalian dalam membuat proyek ini ya. Pak Fani akan membuat ini LKPD akan Pak Fani bagikan. Ini untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya LKPD untuk kelompok 3. Silakan, petunjuknya sudah ada di dalam LKPD, langkah-langkahnya sudah ada ya, silakan dicermati. Ini ya, kelompok 4 ya? Ya, Pak. Ya, betul. Baik, sudah dapat LKPD semuanya? Sudah dapat? Sudah? Oke, kalau sudah dapat, mari sebelum kita membuat proyek, kita sepakati dulu waktunya. Ya, berapa menit untuk membuat proyek ini? 30 menit cukup? Oke, 30 menit ya, sepakat? Sepakat? Oke, sepakat. Waktu untuk membuat proyek ini 30 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Sembari kamu membuat proyek, Pak Fani akan menilai ya kerjasama kalian, ya diskusi kalian, kekompakan kalian dalam kelompok. Oke, silakan mulai dibuat dari sekarang. Oke, Pak Fani akan keliling ya sambil memantau perkembangan proyek kalian. Ya.
Juga Pak Fani akan memberikan bimbingan kalau masih ada yang bingung dengan tugasnya. Sekaligus Pak Fani akan melakukan penilaian formatif ya pada kalian. Oke, kelompok 1 temanya apa tadi? Al-alim. Al-alim. Oke, tadi sudah dijelaskan bagaimana tata cara penerapannya, ya kan? Nah, tugasmu sekarang adalah bagaimana merubahnya menjadi poster yang enak dibaca, yang enak dilihat, ya, sehingga orang lain membaca itu, ya, menjadi tahu, ya. Kemudian harapannya bisa menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, oke ya, silakan dikerjakan ya. Ya, oke. Silakan dikerjakan, kanvanya dibuka, ya, dipilih template tema yang sesuai, kemudian kamu ganti, ya. Tuh. Lanjut, kelompok 2. Oke. Dapat tema apa ini kelompok 2? Al-habir. Al-habir. Al-khabir. Ya, al-khabir ya. Oke, al-khabir tadi sudah Pak Fani jelaskan. Ya, bagaimana penerapannya di PowerPoint tadi. Nah, tugasmu sekarang adalah bagaimana dari PowerPoint tadi kamu buat menjadi sebuah poster. Tentunya yang bagus. Ya, yang bagus, yang menarik sehingga nanti orang lain baca itu bisa tahu. Ya, dengan harapan orang lain itu ketika membaca mereka bisa tergerak hatinya untuk menerapkan Asmaul Husna. Gitu ya. Silakan. Kanvanya sudah punya semuanya ya? Sudah. Silakan bisa dibuka, dikerjakan. Waktunya 30 menit. Ya. Oke, kelompok 3. Ya. Dapat tema apa tadi? Asami. Ya, tadi Pak Fani sudah menjelaskan tentang penerapan asami. Ya, ada banyak tadi. Ya, silakan tugasmu setelah ini adalah bagaimana ya dari penerapan itu kamu buat sebuah produk berupa poster dan infografis. Ya, dari produk dan itu ya proyek tadi harapannya bagus jadinya posternya sehingga nanti orang lain baca itu akan tergerak hatinya untuk bisa menerapkan Asmaul Husna. Itu ya. Silakan. Canva punya? Punya ya. Oke, kalau punya silakan bisa kamu buka, segera dikerjakan karena waktunya hanya 30 menit. Gitu ya. Oke, selamat mengerjakan kelompok 3. Oke, kelompok 4. Ya. Dapat tema apa tadi? Oke, Al-Basir ya. Karena kamu dapat tema Al-Basir, tadi Pak Fani sudah sedikit menjelaskan tentang Al-Basir tadi di depan. Ya, di PowerPoint tadi bagaimana penerapannya. Ya, yang pertama, kedua, ketiga. Nah, tugasmu adalah bagaimana ya untuk mewujudkan menjadi sebuah produk. Ya. Menjadi sebuah produk berupa poster atau infografis di mana nanti dengan harapan ketika orang lain baca poster kamu itu akan tergerak hatinya untuk bisa menerapkan Asmaul Husna. Itu sih buat yang bagus ya. Itu Canva, punya aplikasi Canva? Punya. Oke, punya. Silakan dibuka aplikasinya, mulai dikerjakan. Waktumu hanya 30 menit. Jadi terbatas. Oke ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Selanjutnya, anak-anak kita akan mempresentasikan hasil dari proyek kalian atau produk kalian. Pak Fani ingin sukarelawan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan ke depan. Itu ya. Oke, baik, kita mulai. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 perwakilannya, sukarelawannya untuk bisa maju ke depan presentasi. Yang kelompok lain atau kelompok selanjutnya nanti bisa persiapan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Hari ini saya ingin
tugas kelompok tentang tata cara penerapan Asmaul Husna Al-Alim. Penerapan pertama yaitu belajar dan merenungi ciptaannya. Kedua, terus mendalami dan menggali ilmu. Tiga, tidak merasa cukup atas pengetahuan diperoleh. Sebelum saya akhiri presentasi saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya. Bagaimana tata cara penerapan Asmaul Husna Al-Alim? Belajar dan merenungi ciptaannya, terus mendalami dan menggali ilmu, tidak merasa cukup atas pengetahuan yang diperoleh. Apakah sudah cukup? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, boleh ditutup silakan. Ide. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus ya bersama-sama untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Baik, sudah dari kelompok 1. Selanjutnya kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok kedua. Silakan perwakilan kelompok 2. Oke, hasilnya ini ya. Udah. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya, yaitu tata cara penerapan Al-Habir. Yang pertama, menghindari ceroboh dan bertindak curang. Yang kedua, melakukan berbagai aktivitas dengan teliti. Yang ketiga, menumbuhkan sikap muraqabah. Yang keempat, hendaklah kita harus waspada dan cermat. Adakah yang ingin bertanya? Silakan, ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan. Cara penerapan Al-Habir. Tata caranya yang pertama, menghindari ceroboh dan bertindak curang. Melakukan berbagai aktivitas dengan teliti, menumbuhkan sikap muraqabah, hendaklah kita harus waspada dan cermat. Sudah cukup? Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus ya untuk kelompok 2. Ya, semangat. Oke. Baik, kita lanjutkan. Tadi kelompok 2 sudah. Sekarang kita akan lanjut ke kelompok 3. Silakan perwakilannya kelompok 3 untuk ke depan mempresentasikan. Ya. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tata cara penerapan Asami. Yang pertama, peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. Peka terhadap informasi. Menjauhi informasi yang berbau hoaks. Berhati-hati dalam bertutur kata. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana tata cara penerapan Asami ini? Peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. Peka terhadap informasi. Menjauhi informasi yang berbau hoaks. Dan berhati-hati dalam bertutur kata. Ada yang ingin bertanya lagi? Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Kelompok 4 untuk mempresentasikan. Yang lain bisa memperhatikan, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tata cara penerapan Al-Basir. Menjaga diri dari perbuatan tercela, berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu, menjaga pandangan dan melihat hal yang baik, melihat peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai tanda kebesaran Allah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tata cara penerapan Al-Basir adalah menjaga diri dari perbuatan tercela, berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu, menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik, melihat peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai tanda kebesaran Allah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke.
Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah maju ke depan, sudah mempresentasikan hasilnya. Kalau Pak Fani lihat dari hasilnya dulu ya, dari produknya dulu sudah bagus, menarik ya, desainnya bagus. Cuma tadi ada memang yang perlu penekanan dalam tulisan, jadi tulisannya kurang besar. Ya, itu sedikit masukan. Kalau secara umum sudah bagus semuanya. Kemudian dari segi presentasi juga sudah bagus ya, ada menanggapi dan sebagainya ya. Itu menunjukkan keaktifan kalian. Baik, anak-anak ya, kita berikan aplaus untuk kita semuanya, tepuk tangan untuk kita semuanya sudah mengerjakan proyek dan presentasi dengan baik. Selanjutnya anak-anak ya, Pak Fani ingin melakukan kegiatan evaluasi untuk proyek ini ya. Anak-anak, adakah kesulitan dalam melakukan proyek ini? Tidak ada. Oke. Adakah kendala dalam melakukan proyek ini? Tidak ada. Ya. Terus kemudian, apakah kalian bisa membuat proyek ini dengan baik? Bisa. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Baik. Anak-anak, Pak Fani ingin perwakilan dari kalian menyampaikan pengalaman belajar hari ini. Ya, silakan. Saya Pak. Oke, Hide silakan. Hari ini saya sangat senang Pak karena dapat dapat membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke, baik, sangat senang karena bisa membuat poster dari aplikasi Canva dan juga sekarang sudah tahu bagaimana tata cara penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak ya, mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana tata cara penerapan Asmaul Husna. Oke, Pak Fani ingin bertanya. Mari kita simpulkan bersama-sama. Ya, satu penerapan saja. Ya, bagaimana untuk penerapan Al-Alim? Ada yang bisa nyebutkan? Bebas, satu saja. Contoh penerapan Al-Alim. Ya. Hide dari kelompok 1 tadi, satu contoh saja. Bagaimana penerapan Al-Alim? Terus mendalami dan menggali ilmu pengetahuan. Oke, ya. Terus Dian, untuk Al-Khobir, ya, Al-Khobir. Ya, bagaimana penerapannya? Ya. Tadi dari kelompok 2 tadi ya, bagaimana Stefano? Ya, simpulannya. Ceroboh dan bertindak curang. Ya, menghindari ceroboh dan bertindak curang. Nah, kemudian kelompok 3, ya, kelompok 3, ya, mungkin bisa satu penerapan saja. Alvar dari kelompok 3. Peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Ya, itu penerapan dari Asami. Yang terakhir Al-Basir. Ya, bagaimana tadi? Salah satu saja. Silakan Yumna. Menjaga diri dari perbuatan tercela. Ya, menjaga diri dari perbuatan tercela. Ya, itu anak-anak ya penerapan dari Al-Basir. Nah, selanjutnya kita lakukan kegiatan refleksi bersama. Anak-anak, Pak Fani ingin bertanya, apakah kalian senang dalam pembelajaran hari ini? Senang. Oke, baik. Anak-anak, apakah kamu bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik? Bisa. Baik, terima kasih anak-anak. Kemudian apakah kamu bisa memahami materi yang disampaikan hari ini? Bisa. Baik, kalau bisa, selanjutnya Pak Fani akan memberikan tes sumatif kepada kalian. Ya, silakan dibuka HP-nya. Ya, Pak Fani kirim linknya, silakan dikerjakan. Waktumu mengerjakan adalah 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Kerjakan ya tes sumatif ini dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh pastinya, untuk mengetahui sejauh mana kamu bisa memahami materi yang sudah disampaikan.
Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Terima kasih sudah mengerjakan tes sumatif dengan baik. Pak Fani akan menyampaikan tindak lanjut pembelajaran kita minggu yang akan datang. Anak-anak, minggu yang akan datang kita akan melanjutkan materi tentang ya hakikat sholat dan zikir. Jadi nanti silahkan kamu di rumah bisa membaca-baca materi dulu tentang materi tersebut. Pak Fani akan memberikan apresiasi untuk kelompok yang paling bagus, mulai dari proyeknya, terus kemudian presentasinya. Ya, kira-kira dari kelompok mana? Ya, yaitu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Nah, anak-anak, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Pak Fani ucapkan terima kasih. Kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, ya, dari awal sampai dengan akhir. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa bersama, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Waktu siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Ya, selamat siang. Ya, baik, sama-sama. Pak Fani juga mengucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Pak Fani cukupkan. Sekian, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.